Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Bidan Fatima. Kali ini saya ingin mengajak adik-adik bidan yang belum pernah ujian kompetensi ataupun adik-adik bidan yang sudah pernah ikut ujian kompetensi tapi belum berhasil ya. Kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas soal uji kompetensi. Salah satu contohnya adalah kita bahas sama-sama, yaitu seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari. Tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 50 km, tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, tidak ada benjolan payudara, abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Nah, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, di sini remaja perempuan datang dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari, yang mana kita tahu haid normal itu berkisar 7 hari. Nah, sedangkan di sini optionnya amenorrhea, artinya tidak dapat haid. Hipermenorrhea artinya haid yang banyak. Nah, hipomenorrhea itu haid yang sedikit, sedangkan oligomenorrhea adalah siklus haid yang memanjang, dan polimenorrhea adalah siklus haid yang memendek. Nah, lebih tepat ini disebut hipermenorrhea karena di sini menjelaskan tentang darah haid dengan keluhan haid sudah lebih dari 10 hari. Artinya di sini terjadi pengeluaran darah yang sangat banyak, lebih dari normal. Nah, untuk soal yang kedua, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, darah bergumpal. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 86, pernapasan 20, suhu 36,5, tinggi badan 150, berat badan 50 kg, pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Tindakan apa yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Tindakan. Nah, di sini yang menjadi soal adalah tindakan apa yang paling tepat dilakukan, tindakan seorang bidan. Nah, untuk melakukan konseling gizi, option A. Option B, memberikan edukasi personal hygiene, memberikan suplemen penambah darah, melakukan konsultasi dengan dokter, mengecek ulang keluhan pada siklus haid. Nah, untuk option A, melakukan konseling gizi. Nah, di sini tidak ada penjelasan yang mengatakan bahwa pasien kekurangan gizi. Kemudian untuk option B, memberikan edukasi personal hygiene. Sementara di sini si remaja ganti pembalut 3 kali per hari, artinya dia sudah terkategori bagus dalam soal personal hygiene. Nah, memberikan suplemen penambah darah, di sini juga tidak ada data pendukung yang mengatakan bahwa pasien tersebut mengalami kekurangan darah. Meskipun haidnya lebih dari 15 hari, yang kita ketahui akan mengalami penurunan atau penurunan darah, salah satunya. Yang option D, melakukan konsultasi dengan dokter. Yang E, mengecek ulang keluhan pada siklus haid. Nah, sementara pasiennya datang hari ini. Masalah yang hari ini dengan siklus haid lebih dari 15 hari saja belum selesai.
kok malah nunggu siklus haid berikutnya. Nah, opsi yang benar adalah D, yaitu melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Karena apa? Karena kemungkinan besar haid yang 15 hari tersebut ada gangguan di dalam rahim. Artinya bisa terjadi miom, kista, dan sebagainya, sehingga mengakibatkan haidnya jadi panjang hingga 15 hari. Option D. Nah, soal yang ketiga, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haid sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 80, pernapasan 20, suhu 36,5. Remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Nah, artinya haid yang 10 hari tersebut tidak ada tanda-tanda yang mengakibatkan penyakit. Namun rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Meminta dukungan keluarga pasien. B. Memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Meminta keterangan tertulis terkait penolakan tersebut. Nah, rencana asuhan yang paling tepat yaitu adalah memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik. Nah, di sini kan remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Kenapa dia menolak? Karena si pasien belum mengetahui tujuan dari pemeriksaan tersebut. Belum ada konseling yang tepat. Nah, opsinya adalah D. Soal yang keempat adalah seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke BPM dengan keluhan haid. Dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari. Pemeriksaan tinggi badan 150, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70, nadi 86, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 kali 5 derajat Celcius. Pembesaran payudara normal, benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak teraba. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, di sini remaja tersebut datang dengan keluhan haid dalam sebulan itu sudah berlangsung 2 kali. Artinya itu berhubungan dengan siklus yang memendek. Siklus yang memendek atau siklus yang rapat. Artinya di sini aminore tidak dapat haid, hiperminore darah yang banyak, hipominore darah haid yang sedikit, oligominore siklus haid yang memanjang, poliminore siklus haid yang memendek. Lebih tepatnya itu adalah E. Soal kelima, seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 86, pernapasan 20, suhu 36,5 derajat, tinggi badan 145, berat badan 50 kg. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, seperti yang kita tahu, option A adalah aminore, artinya tidak dapat haid. Aplasia vagina itu adalah kelainan bawaan atau terbentuknya vagina tidak
normal, artinya vagina yang terbentuk itu tidak sewajarnya. Sedangkan atresia vagina tidak ada lubang vagina. Hematometra adalah terjadi gumpalan darah di dalam uterus. Sedangkan himen imperforata adalah selaput himen yang tidak berlubang. Nah, lebih tepatnya ini adalah himen imperforata. Karena apa? Karena di sini pasien mengeluh belum mengalami haid tapi sakit setiap bulan daerah perut. Sakit daerah perut setiap bulan. Nah, ini saat palpasi abdomen tidak ditemukan massa, tapi diinspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Nah, karena darah yang keluar setiap bulan itu menumpuk di himen tidak keluar, maka darah yang terlampau banyak itu menjadi biru dan dia akan menonjol ke arah luar. Oke. Untuk saat ini kita bahas 5 soal dulu ya adik-adik bidan. Nah, jika ada yang ingin meminta soal-soal lagi silakan DM chat ke saya atau ada masukan-masukan dari teman-teman adik-adik bidan. Saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum.